Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami saat ini Bapa ingin mempelajari Tuhan pembelajaran mendalam yang akan kami terapkan di sekolah kami Tuhan. Kami serahkan seluruhnya Bapa di dalam pemeliharaan-Mu, agar kami Tuhan menjadi guru yang benar-benar membawa siswa kami mengenal kehendak-Mu dan menjadi anak-anak yang pintar. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, Tuhan memberkati. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, izinkan saya di sini. Saya tidak berkata saya bisa dan pintar, tapi saya bisa membawa sekedar apa yang bisa saya dapatkan dari sana. Kalau pola yang di sana itu adalah pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Jadi artinya Bapak Ibu, di dalam pola pikir ini ada pola pikir dia itu langsung menyerah. Sedangkan bertumbuh itu masih ada motivasi dia untuk bertumbuh. Kalau kita baca seperti di sini, PTT itu artinya pola pikir tetap. Pola pikir tetap suara yang menimbulkan kekhawatiran di dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Kemudian pola pikir bertumbuh dia akan berkata suara yang menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Nah, hal inilah nanti yang menjadi kita sebagai guru memotivasi siswa bagaimana supaya pola pikir ini berubah. Ya. Kira-kira seperti itu dulu. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini saya sudah ada di sini. Suara pola pikir tetap itu seperti apa sih, gitu ya? Suara pikir bertumbuh itu seperti apa? Boleh saya baca dulu ya, entah 2 poin gitu ya, Bu ya. Suara pola pikir tetap dia akan berkata, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Dia akan berkata seperti itu. Lalu yang bertumbuh dia akan berkata, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Nah ini pola pikir tetap inilah yang akan kita rubah kepada pola pikir bertumbuh. Kemudian kita lihat lagi ke halaman selanjutnya. Saya agak persingkat aja Ibu, nggak saya baca satu-satu. Yang penting tadi intinya kita tahu tetap itu dia tidak punya motivasi apa-apa, ya. Sedangkan di pola pikir berubah, disitulah kita akan mendukung mereka. Nah, satu di sini hubungan guru dan murid. Nah, ternyata hubungan guru dan murid itu bahwa si siswa harus dekat dengan kita. Jadi kita tidak hanya sekedar mengajar materi yang disampaikan. Secara menyeluruh, apa yang kita ajarkan adalah aspek bagaimana merubah karakter mereka. Kalau kita lihat di sini, murid mengetahui bahwa gurunya yakin kepada kemampuan muridnya dan belajar. Murid menghormati dan menyukai guru. Ini yang harus kita ambil. Jangan sampai guru membenci kita, ya. Harus sampai bisa disukai. Kemudian murid mau meminta masukan dari gurunya. Dia sudah tidak takut lagi, kan? Murid sadar bahwa nilai akademik yang diperoleh tidak lebih penting. Nah, ini salah satu Bapak Ibu. Poin yang di nomor 4 ini yang paling penting. Murid sadar bahwa nilai akademik artinya bukan nilai-nilai ini 10 loh, ini 9. Bukan itu yang paling penting, tetapi harus karakter mereka. Jadi kita di SD ini sebenarnya dituntut ke arah karakter yang lebih bagus di poin nomor 4 itu ya. Kemudian murid merasa aman dengan gurunya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Itu untuk mempercepat apa ini? Saya memang kurang ahli. Ini sudah di halaman 27. Kalau mempercepat ini ada di sini tutor itu berkata ternyata 8334 maksudnya ada 8 dimensi profil pembelajaran. Yang 8 itu ada terpampang di sana Ibu. Melihatnya itu ada kurang besar. Iya ya, jadi ada satu keyakinan jadi udah saya baca lagi ya.
komunikasi, artinya ini nanti 8334 dapatkan juga. Kemudian ada prinsip pembelajaran. Kemudian nanti Bu, di dalam pembelajaran itu ada juga prinsipnya. Prinsipnya itu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Lalu kalau apa sih artinya lagi berkesadaran ini gitu. Nah, siswa itu mulai sadar, dia itu mau apa itu dia belajar. Pertama, dia harus memahami sampai ke sana. Kemudian bermakna, pembelajaran yang dia dapat harus bermakna di dalam kehidupannya supaya bisa dipraktekkannya. Kemudian ada menggembirakan. Di dalam proses pembelajaran tidak perlu ada yang menderita. Kalau dia kurang pintar, ayo kita buat dia bahagia, senang, dan segala macam. Tak perlu siswa yang bodoh itu mendapat tekanan di dalam kelas. Itu tidak perlu. Kita buat dia senang belajar. Kita tahu dia tidak masih bodoh. Dan kita sebagai guru harus punya prinsip. Yang di kelas itu, yang datang itu bukan orang pintar, tapi orang-orang yang bodoh dan akan menjadi pintar. Nah, sampai di situ kita harus pahami. Nah, kemudian ada di sini nanti pengalaman belajar. Pengalaman belajar harus nanti di RPP itu akan muncul memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kurasa jadi nanti di RPP itu ada memahami. Pada saat bagaimana dia memahami, nanti saya akan perhatikan. Kemudian bagaimana dia mengaplikasi, bagaimana dia merefleksi. Nah, ada kerangka pembelajaran. Ini dibilang rumusnya 8, 3, 3, 4. Itu dulu. Kemudian saya sudah ke halaman 30 diagramnya. Perlu memakai katok? Sudah terdalilnya mana? Kalau saya tulisan. Ada aman. Oke. Ini dia Bu, 8334 itu. Terlihatnya Bu Sinaga? Kecil Bu, kurang jelas. Jadi inilah diagram mereka itu dimensi profil lulusan tadi yang 8. Yang 8 itu tak perlu lagi saya jelaskan satu-satu ya Bu, karena ada ketuhanan, ada kreativitas, ada kritis, ada kolaborasi, ada kemandirian. Ya, itu nanti terlalu lama kalau saya jelaskan satu persatu. Ya, kemudian prinsipnya tadi sudah ada. Kemudian pengalaman belajarnya sudah ada, kemudian kerangkanya. Nah, masuklah kita kepada kita lihat dulu ini, saya siapkan halaman 31. Nah, ini uraian tadi Bapak Ibu sampai ke bawah ini panjang. Uraian mulai dari profil, pengalaman belajar, prinsip belajar, dan kerangka pembelajaran ini sampai ke bawah. Nah, selanjutnya kita masuk aja ke bagaimana sih, kemana sih dituangkan itu, kira-kira gitu ya. Nah, ini dia dikasih kerangka yang kosong Bu. Ya. Nah, Ibu Bapak sekalian tolong lihat ke depan. Inilah kerangka kosong yang diberikan kepada kita, di mana itu profil itu ini. Profil ada di situ ya, di nomor 3 itu kalau bisa dilihat. Nah, profil dimensi profil kelulusan ini tadi Bu ada di 8. Tetapi pada penerapannya saat di materi tidak usah pakai Bu yang di 8 itu. Kira-kira manalah yang menyentuh ke materi yang akan Ibu ajarkan. Paham Ibu sekalian maksud saya? Jadi ini kan sudah dibuat, lalu kita buat materi. Jadi Bu, tujuan pembelajaran itu diserahkan kepada guru. Kita berwenang gitu loh Bu. Ini kan ada 8. Ibu nggak usah masukkan semua. Materi ini kayaknya menyentuh ke sini gitu kan. Menyentuh ke sini gitu. Itu diberikan wewenang kepada Bapak dan Ibu guru. Ya. Misalnya, saya pilih ke mana gitu. Misalkan Ibu belajar PPKN. Misalkan PPKN kan Bu. Ini ada ketakwaan. Berarti ini Ibu akan Ibu ambil, bikin di situ. Terus Ibu mereka mungkin diskusi Ibu buat kan.
Tidak ada batasan ibu mengambil itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ada desain pembelajaran. Desain pembelajaran ini harus diisi. Lihat, Ibu, yang pertama di sana ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu dari pemerintah. Kita tidak bisa merekayasa. Sudah ada CP, ya. Capaian pembelajaran, tidak bisa. Sudah ada itu dari pemerintah. Kalau capaian pembelajaran, kemudian ada di situ Ibu istilah lintas disiplin ilmu. Apa sih lintas disiplin ilmu? Kan tuliskan disiplin lintas mata pelajaran yang relevan. Misalnya seperti ini Bu Bapak sekalian. Sepertinya contoh ya, saya sudah buat RTP yang judulnya Legenda Putri Komodo ini. Kemanakah menyentuh materi Legenda Putri Komodo yang saya buat ini? Ternyata dia menyentuh kepada IPA, ke lingkungan alam gitu. Buatlah di situ dia ke IPA, misal begitu. Sepertinya dia menyentuh ke letak sebuah provinsi, menyentuh lain ke IPS, gitu. Jadi materi yang kita ajarkan kemanakah dia menyentuh, kira-kira seperti itu. Dan harus dibuat. Yang nanti saya praktekkan punya yang sudah saya buat sendiri, ya. Bagaimana supaya dia bisa menyentuh. Kemudian topik pembelajaran, kalau tujuan Bapak Ibu biasanya tergantung guru. Tujuan saya sekarang mengajarkan mereka apa ya? Apa sih yang mau saya sampaikan sama mereka sekarang? Dan di buku itu saya lihat ada juga, tapi bisa lagi kita ciptakan ide-ide kita saat kita mau mengajar. Saya kayak ini mau begini, saya kayak ini mau begini. Nah, itu diberikan kebebasan di tujuan pembelajaran. Kemudian, nah di sini Bu, yang paling penting yang terakhir Bu, pemanfaatan digital. Pembelajaran mendalam ini kita sudah dituntut masuk kepada pemanfaatan digital. Seperti inilah pemanfaatan digital itu. Jadi di dalam kelas kita sudah dituntut seperti ini. Makanya materi yang saya siapkan, saya sudah masuk ke dalam seperti ini, ya besok. Ini yang sudah berubah. Kemudian itu hanya kata-kata yang perlu hanya diisi saja, ya. Itu di desainnya. Biasa aku pakai mouse. Ini Bapak Ibu. Tadi di atas saya sudah jelaskan dimensi profil dimensi pembelajaran 8 tadi sudah saya jelaskan Ibu ya. Yang 8 boleh Ibu adopsi berapa saja, itu sudah. Poin ketiga yang sedang saya bawa di sini adalah pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu tadi ada 3. 1, memahami. Ibu lihat di situ ada kegiatan awal. Apalah yang Ibu lakukan di kegiatan awal? Kemudian apa yang Ibu lakukan di kegiatan inti? Biasanya kita sudah tahu. Nah, kemudian ada di situ kata-kata memahami, mengaplikasi, merefleksi. Ini ada 3. Itu harus kita isi itu. Apa yang kita lakukan saat memahami? Apa yang kita lakukan saat mengaplikasi? Apa yang kita lakukan saat merefleksi? Jadi itulah gambaran RTP yang kosong yang diberikan sama kami. Kemudian masuk kepada penutup. Nah, ada satu yang tidak muncul di kerangka ini, tetapi dituntut harus masuk. Ini dia Bapak Ibu ya. Cuma dicari loh. Burju. Warung Bisero. Oh ya. Lihat Bapak Ibu. Pada saat memahami dia, disinilah kita selipkan di antara memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Disitulah kita selipkan tadi prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran itu ada 3. 1, berkesadaran. 2, bermakna.
3 menggembirakan. Itu nanti akan kita selipkan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana sih Bu cara menyelipkannya? Ya, saya akan ajari bagaimana cara menyelipkannya. Jadi sudah masuk ya. 8334 itu sudah masuk di sini ya. Kemudian saya langsung kita praktek saja. Kita praktekkan saja bagaimana cara membuat RPP yang sudah saya siapkan sesuai pendalaman ini materi apa ini diklarnya. Seperti ini Bapak Ibu. Bahasa Indonesia di SD kelas 6 fase C bab 3. Dan benar-benar ini bab 3 Bapak Ibu ya, tidak bisa dikarang. Ini bab 3 ya, saya ambil dari bab 3. Di bab 3 ini jadi biar nggak bingung, Bapak yang ngapain? Kira-kira seperti itu. Bab 3, Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia. Dan itu akan muncul di sini. Kalau Bapak Ibu lihat ke depan, itu sudah saya munculkan di bab 3. Kira-kira biar nggak bingung. Saya buat lokasi 2 kali 35 menit. Nah, ini dia. Inilah yang mereka minta itu. Ada kategori, ada deskripsi. Kategori pengetahuan awal, minat belajar, kebutuhan belajar. Kita akan isi Bapak Ibu. Lalu seperti di sini saya buat pengetahuan awalnya. Peserta didik memilih apa? Peserta didik ini sama ya, harusnya dapat memahami aja. Iya, enggak. Peserta didik dapat memahami alur cerita sederhana. Itu yang sedang saya inginkan. Lalu pertanyaan, ada banyakku. Makanya tujuan apa ini? RPP ini diserahkan kepada ibu gurunya. Enggak ada batasannya. Yang penting CP tapi jangan lari. Itu aja ya. Jadi ya saya berkeinginan sesuai ini, gitu loh, sesuai pembelajaran saya ini, saya berkeinginan di sana peserta didik dapat memahami alur cerita sederhana ini. Itu yang saya mau. Kemudian minat belajar, peserta didik umumnya tertarik pada cerita legenda. Artinya begini, begitu saya menangkap minat belajar mereka apa ya, lalu saya berpikir peserta didik umumnya tertarik pada cerita legenda, gitu. Asal kita isi aja Bapak Ibu apa yang ada di ide-ide kita. Tidak ada yang berkata salah. Selagi kita berbuat, tidak ada yang dikatakan salah dan benar pun tidak dikatakan benar. Selama kami juga pemahaman di sana. Asal alurnya itu sudah mulai dapat. Kemudian di sini ada kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar itu seperti saya buat di sini di poin nomor 1, pembelajaran bermakna. Nah, mengaitkan kekayaan alam dan sejarah Indonesia. Ini sekalipun ini hanya dongeng Bapak Ibu, tetapi saya harus bisa mengaitkan materi ini kepada kekayaan alam dan sejarah Indonesia dengan rasa syukur dan tanggung jawab untuk menjaganya. Kemudian di poin nomor 3 itu, ya harusnya ini di nomor 2. Di poin nomor 2, pembelajaran penuh kesadaran, melatih kepekaan terhadap lingkungan melalui pengamatan serta merefleksikan hikmah dari cerita legenda dan pentingnya menjaga warisan alam dan budaya. Nah, itu Bapak Ibu yang sudah saya buat ya. Kemudian ini Bapak Ibu yang saya bilang, bagaimana cara memasukkan dimensi profil lulusan itu. Saya ambil ada 4, itu ada 8, tapi saya ambil 4 ya. Apa yang saya ambil? Keimanan, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Lalu saya isi di sana. Pada saat bertakwa itu menunjukkan rasa syukur kekayaan alam Indonesia. Itu yang saya ambil poinnya. Kemudian bernalar kritis, nah menganalisis teks. Saya akan menyuruh mereka nanti menganalisis teks, membuat pertanyaan. Nah, saya disitulah bernalar. Kreatif, menghasilkan ide-ide dalam kegiatan diskusi. Saya akan buat diskusi. Kemudian gotong royong, bekerja sama dalam kelompok. Nah, ini harus kita isi Bapak Ibu, tidak boleh kosong. Nah, desain-desain pembelajaran tadi seperti ini, ya Bu, CP. Saya tidak ciptakan CP. Ini adalah dari pemerintah. Ya, nggak usah baca karena ini. Nah, ini Bapak Ibu
cara menyelipkan bidang studi yang lain ke materi kita. Lintas ilmunya di IPA saya ambil konsep ekosistem, konservasi habitat dan spesies endemik. Nah, akan nanti walaupun ini sebuah cerita, tapi nanti pada akhirnya akan berkaitan ke sana. Kira-kira seperti itu. Kemudian di PS, geografi atau lokasi taman nasional dan pariwisata. Artinya mereka mulai mengenal ternyata hewan-hewan itu diobservasi di taman nasional. Kira-kira seperti itu kaitannya. Jadi materi ini, bahasa Indonesia ini bisa menyentuh IPA dan IPS. Mungkin kalau Bapak Ibu bingung, bahan yang bingung, udahlah apa yang ada di ide-ide Ibu bisa Ibu utamakan, ya. Nah, ini dia Ibu. Disinilah ada dua lagi tadi, yang tiga, yang 8 sudah saya jabarkan. Tiga, ini dia tiga itu Bu. Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Memahami, ya Ibu Sinaga. Karena Ibu melihatnya ke bawah nanti malah nggak mengerti. Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, pada saat memahami, siswa menyaksikan legenda Putri Komodo ini nanti dengan ekspresif. Lalu lihat di situ saya buat kurung berkesadaran. Iya, saya selipkan dia artinya menyiapkan dirinya itu sadar dia itu mau belajar. Kira-kira seperti itulah dulu ya. Yang lebih simpelnya. Iya sayangku, lihat lagi kegiatan itu di situlah penyelipannya. Kemudian lihat nomor 2, peserta didik menyimak dan menuliskan satu pertanyaan yang terlintas di benak mereka. Saya buat itu suatu bermakna, ya. Kemudian di nomor 3 itu materi-materi saya itu kita lihat mengaplikasi. Apa sih dilakukan pada saat mengaplikasi? Saya buat di sini diskusi klasikal tentang hikmah atau pesan moral yang dapat mereka pelajari dari nanti si cerita ini. Nah mereka jadi artinya mengaplikasi ini biasanya kepada praktek, bisa praktek diri sendiri, bisa praktek secara bersama, ya, praktek untuk dipakai keluar ilmu yang dia dapat diaplikasikan, kira-kira seperti itu. Kemudian di sini merefleksi, saya buat di sini nggak Bu, ada juga di mengaplikasi, ada juga itu saya buat bermakna itu, nah, itu kan. Kemudian di poin nomor 5 saya buat guru dan siswa sama-sama melakukan ice breaking, menggembirakan. Tadi kan harus ada yang menggembirakan juga. Walaupun kata Bapak tutor kemarin, tidak selamanya menggembirakan itu di ice breaking. Ada juga teknik-teknik yang lain, bagaimana cara kita membuat mereka tidak bosan dari cara kita berbicara, cara kita bagaimana, ya, tidak harus ice breaking, tapi memang ini salah satu gitu loh ya, bisa diselipkan. Kita direfleksi ya. Sebenarnya kita sudah sama-sama tahu sebenarnya refleksi ini Bapak Ibu ya. Cuman saya bacakanlah, peserta didik bersama dengan guru melakukan refleksi bersama terkait hasil diskusi itu. Dan kegiatan penutup di situ juga ada sebuah berkesadaran karena pesan yang dapat diambil melalui legenda tersebut, berkesadaran ya. Kemudian di poin nomor 2 saya buat mereka pekerjaan rumah di halaman 60 dan benar-benar di sini ada halaman 60 seperti ini Bapak Ibu, sesuai buku itu. Ya, di halaman 60 itu saya buat menjadi PR mereka. Kemudian doa penutup. Kira ya Pak, ada pertanyaan Bu untuk bisa berhubungan RPP ini saja. Jadi 3 prinsip pembelajaran mendalam berkesadaran, bermakna dan menggembirakan ini masuk ke inti dan penutup saja. Atau awal nggak ada ya? Di kegiatan awal dia tidak termasuk ini. Prinsip pembelajaran. Memang sebenarnya bisa ibu selipkan di situ. Tidak, makanya tadi selalu dibilang tujuan pembelajaran itu tidak dibatasi
diserahkan kepada guru. Apa mau merasa ibu di situ ibu buat berkesadaran, ibu buat. Saya merasa boleh Bu. Jadi hanya CP yang dituntut pemerintah tidak boleh digonta-ganti. Alur-alur yang mau ibu ciptakan, mau ibu idekan itu diserahkan kepada guru. Kira-kira seperti itu. Mungkin bisa saja pada saya merasa berkesadaran, ibu merasa dia itu bermakna, ya dong. Makanya tidak ada kata salah di dalam kasus ini. Dari beberapa micro teaching yang kami lakukan di sana itu tidak pernah ada dikatakan salah. Kenapa dia dibuat berkesadaran? Enggak ada. Itu tidak menjadi sebuah persoalan. Biasanya Bapak Ibu yang menjadi kritikan pada saat micro teaching adalah saat dia membuat programnya di dalam RPP itu tapi tidak dilakukan. Contoh seperti saya buat mereka akan menyaksikan legenda dari YouTube. Kalau tidak saya buat Bapak Ibu, itu baru diprotes. Karena RPP itu dipaparkan dulu satu-satu per grup di sana. RPP kami ini gitu kan, itu diperiksa. Oh oke gitu kan. Jadi kita memeriksa. Alat pemeriksaannya ada sih sebenarnya, ya. Kalau mau ditampilkan boleh juga sebenarnya alat pemeriksaan RPP ada. Perlu saya tampilkan Bapak Ibu alat pemeriksaan RPP. Jadi RPP itu bisa diperiksa dengan sebenarnya sudah saya siapkan untuk bagaimana sih memeriksa RPP itu yang mereka mau. Ini dia. Seperti ini Bu, tugas kami sana. Nah, ini dia ini. Ini dia Bu. Kayak ginilah cara pertama RPP itu dipaparkan. Lalu kita akan melihat ada nggak dibuat mata pelajarannya. Ada kalanya guru itu lupa membuat. Nah, di situ ada ketelitian para peserta melihat. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada nggak ditentukan tadi profil lulusannya itu? Kira-kira itu yang boleh dikoreksi Bu ya, karena kami disuruh mengkoreksi di sana. Mereka menunjukkan satu RPP kepada kami, lalu kami akan memeriksa RPP itu apakah sudah mencukupi kategori-kategori ini, ya. Kira-kira seperti itu dia. Adakah materi itu baru berkesadaran? Seperti tadi sudah saya paparkan menyelesaikan. Adanya kan saya buat. Kira-kira seperti itu Bu. Adanya bermakna, adanya menggembirakan. Masalah letak-letaknya itu tidak akan menjadi sebuah komentar para peserta. Kira-kira Bapak Ibu sekalian masih ada yang kurang pas dan atau boleh ditambahi lah, menambah boleh. Menambah aja Bu, yang bertanya Bu. Harus ditanya Bu, karena nggak bisa ditambahin kalau nggak ditanya. Berarti Bu, kalau misalnya sekarang itu kan kurikulum merdeka kamu berbasis deep learning, berbasis pembelajaran mendalam, dan semua yang prinsip pembelajaran itu harus masuk ke dalam RPP. Berarti RPP atau modul belajar yang telah kita buat selama ini haruskah kita buat semuanya berbasis dengan deep learning atau ada alternatif lain? Itu pertanyaannya ke saya atau ke Bapak Kerja? Bapak dan Ibu. Kebetulan untuk hal itu di sana tidak dibahas. Makanya saya sama Bapak dan Ibu. Kebetulan kami tidak bertanya juga di sana. Jadi bagaimana saya menjawabnya? Kira-kira seperti itu. Karena kan ini kan Ibu udah moderator kali. Iya. Jadi kalau misalnya sudah Ibu jawab, Iya. mungkin di posisi ini Ibu ragu bisa kasih lihat mata saya. Kalau saya nggak pernah langsung gini Bu. Oh Ini kan iya. cuma mau foto. Iya. Saya serahkanlah kepala sekolah untuk menjawab itu karena kami kebetulan tidak membahas yang mana yang berlaku sekarang karena sudah kami buat dan saya tidak bilang kebetulan Bu, saya sudah buat loh yang tidak model begini, saya kebetulan tidak bilang. Saya hanya berpikir, aku udah harus begitu. Kemudian saya hanya berpikir dalam hatiku, saya akan membuatnya di semester 2, semester 1 sudah selesai. Saya tambah dari Bapak. Terima kasih buat diskusi mereka. Domain saya ke saya Bu, etika
ketika menyampaikan sesuatu memang seperti itu ya. Saya nggak mau menyeletuk, tetapi harus izin dulu dari yang moderator ini. Begitu. Makanya tadi saya perlu menunggu aba-aba dari ini. Kalau dari saya pribadi, dan ini sudah saya sampaikan di grup A yang dikumpulkan kami yang di hari Jumat, itu yang pergi saya ke SD 5. Dengan tegas ke Ibu Laura yang membimbing saya pada saat itu, saya juga dengan tegas mengatakan, nah hasil kami sudah kebiasaan kami di sekolah, rekan-rekan guru itu membuat RPP 5 tahun, 1 tahun sudah berjalan, 4 tahun sudah berlaku, dan saya selaku kepala sekolah 1758003 Tampahan jelas mengatakan di pertemuan ini dengan hari Jumat bahwa RPP kami tidak akan saya ubah. Hanya saja rekan-rekan guru yang akan saya pancing untuk membuat beberapa, tidak semua, terlepas dari ibu-ibu ingin belajar dari Ibu Mare-Mare atau melihat langsung dari internet, dari Google kan sudah banyak itu sekarang, RPP pembelajaran mendalam, banyak itu. Mau belajar dari Ibu Mare-Mare, dari Ibu Majuta silakan, mau lihat dari itu juga silakan. Ambil beberapa, sehingga ketika ada misalnya fasilitator yang datang atau dinas yang datang, betul nggak sudah dilakukan? Sudah. PPP-nya lengkap nggak? Tidak. Saya akan menanggung resiko terkait tentang itu, karena kita tetap berada dalam konteks menjalankan kurikulum merdeka. Ini hanya sisipan saja nih, seperti yang diajarkan Ibu Mare-Mare, hanya sisipan saja. Jadi harus dua anak ibu. Misalnya lagi, saya nggak mau Pak buat RPP baru seperti yang mau katakan. Yang penting ini RPP kurikulum merdeka saya. Hanya saja kan di setiap RPP yang kita buat itu Ibu, kan hanya bagian depan ini saja free. Bagian belakang kan kosong ini. Silakan tulis tangan di situ. Kira-kira poin mana dari pembelajaran mendalam 8334 itu yang bisa dimasukkan? Itu pun bisa. Itu pun bisa. Jangan terlalu kita pusingkan. Ya, jangan kalau kita pusingkan terkait tentang kebijakan yang sekarang. Kita tidak tahu 4 tahun lagi berganti lagi pasti. Jadi kedua Tiki Marganti menteri 4 tahun lagi, disitulah kita konsep RPP baru sesuai dengan perjanjian kita juga. Jangan masih paling otak mantap. Karena saya juga berada di sekolah ini hanya 1 periode 4 tahun. Saya tidak bisa memastikan saya berada di sekolah ini 2 periode. Yang jelasnya 4 tahun ke depan saya masih di sini. Dan ini sama-sama kita harus ingat ini, terlebih Ibu Mare-Mare, Ibu Sian dengan Ibu Siombing, karena Ibu bertiga 3 tahun lagi sudah pensiun. Pembuatan RPP menurut ajaran yang baru kita laksanakan nanti 4 tahun lagi. Jadi bagaimana cara menyikapi ini? Downloadlah beberapa itu supaya ada yang ditujukan. Pembuatnya Ibu Tuto, Om Ibrana, ale mau yang berubah total sudah dan sanggupan selesai. Pahamnya saya itu dimasukkan ke sini yang 8334 itu. Pahamnya saya kalau di matematika mau masuk ke soal Ibrana. Ya, jadi mungkin sudah terjawab apa yang dibilang Ibu Syara. Hanya saja kita semua perlu mengetahui itu. Atik warsubut awlalu watoku ropa dinas nanti bayi bejas RPB dan pulau satu minau di lele itu Ibu Mare-Mare di lele. Sudah kalian buat Pak, mana buktinya ini Pak? Kenapa tipis? Om maju nabi terbaik kami. Karena melalui sudah yang dirubah dan sanggup Pak. Itu saja dikatakan. Mereka nggak akan mau berkata apa-apa lagi. Berarti istilah 8334 Ibu Peja sudah Pak? Sudah Pak. Lagi ini. Oke, mungkin inilah yang bisa saya utarakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Siaan. Sebelum saya sampaikan ke Ibu Mare-Mare, Ibu, ketika tadi Ibu Mare-Mare menjelaskan pola mamereng pardopakon Ibu Simatubang pengar hal yang sangat wajar, karena saya yakin Ibu Simatubang dengan Ibu Mare-Mare pun di sana 5 hari, setengah 3 hari pasti blank. Kurang maju muda dulu itu tidak bermaksud menjengkal, saya saja pun blank juga. Karena semua kejar target, tetapi setidaknya istilah 8334 itu dimensi itu yang 8 bisa kita pahami, bisa kita masukkan. Apakah ini berpengaruh Pak nanti untuk rapor? Kita lihat nanti. Sejauh ini belum ada rapor versinya pembelajaran mendalam. Kalau menurut saya ini nggak ada, tapi kita lihat nanti. Ya, kita jangan terlalu pusing. Sikit-sikit kita terima, nah di sini.
Oke, itulah kebijakan dari saya dan semoga kita semua berterima dengan kebijakan itu. Saya serahkan ke Ibu Sulaiman. Kakak itu kakak itu Pak, kalau nama presiden itu Filipina sama tanggung jawab oleh namanya Soleh. Jadi sesi untuk saya tutup karena kita kasih sebentar sesi buat Ibu Rauli hanya buat ada videonya. Ini masih berat kami. Jadi Saya berikan sesi kepada Ibu Sulaiman, Pak. saya berikan sesi kepada Ibu Simanjuntak. Jangan Ibu, itu pertanyaan. Polisi, orang masih main, bukan kayak marah-marah. Nggak baca ulang. Menurut saya sih, Iya baca. Itu dimatikan aja karena dua sesi kan nggak mungkin satu video, sesi satu, video satu, sesi. Orang lagi review sama dia. Coba matikan Sama dia, Ibu sama karena mau masuk Ibu sesi kedua. kamu udah mau coba ya?